Baik sahabat-sahabat semua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi usia oleh Allah Ta'ala. Semoga penggal waktu terakhir ini, sisa usia yang ada, kita bisa memanfaatkan untuk meraih karunia Allah yang terbaik yang sudah Allah siapkan bagi setiap diri kita. Jangan sampai kita selesai episode dunia ini menyesal karena tidak memberikan yang terbaik, karena kurang sabar, karena kurang syukur, sehingga kehilangan kesempatan untuk meraih 99 rahmat lainnya yang sudah Allah siapkan. Ingat dalam hadis dikatakan ketika Allah menciptakan rahmat itu 100 bagian, satu bagian rahmatnya adalah untuk semesta alam. Nggak lihat mau yang kafir, mau yang fasik, semua dikasih kesempatan yang sama, dikasih bernafas, dikasih rezeki. Kalau cuma makanan lahir, bisa. Kalau cuma kolam renang, kasih gitu ya. Tapi makanan spiritual, makanan jiwa, perkembangan lainnya itu 99 bagian masih di tangan Allah dan hanya diberikan bagi mereka yang mukmin. Nah, semoga kita bisa meraih pemenuhan nikmat Allah sehingga sempurna gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki kajian suluk online pertemuan ke-37, masih tentang kisah Adam alaihissalam tapi berkaitan dengan Baitullah. Nah, kebetulan ada yang request nih minta di bahas tentang apa itu pilar-pilar di Baitullah dan hubungannya dengan kita seperti apa. Mari kita mulai bersama-sama dengan menundukkan hati, membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pemilik ilmu, kami memohon karunia ilmu-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkahi majelis ini dan melindungi kami dari ketersesatan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, berkaitan dengan Adam alaihissalam, ya, ini adalah um, ada kisah tentang bahwa Adam alaihissalam yang pertama kali membangun Baitullah. Jadi lokasi Baitullah itu sudah dari awal ditentukan. Oleh karenanya ketika Baitullah hilang, mungkin tersapu banjir Nuh yang sangat masif, kemudian masuk ke era Ibrahim alaihissalam. Di situ beliau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi di suatu tempat tertentu yang Allah beri petunjuk kepada mereka gitu. Di tempat itulah dulu Adam alaihissalam membangun Baitullah. Jadi ihwal Baitullah ini sejak dari Nabi Adam ada gitu. Dari nabi-nabi ada tempat masjidnya gitu, tempat bersujud. Dalam Al-Qur'an memang dikatakan yang meninggikan atau membangun dasar-dasar atau pondasi Baitullah itu disebutkan Ibrahim dan putranya Ismail. Gitu. Nah, kita lihat suratnya, surat Al-Baqarah ayat 127, sahabat-sahabat. Ada doa yang patut kita renungin bersama. Kenapa doa ini terucap ketika Baitullah dibangun? Kita lihat ayatnya bersama-sama. Jadi, dikatakan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar pondasi Baitullah, beserta putranya Ismail, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Rabbana yang disuruh adalah Rabb taqabbal minna. Terima dari kami. Jadi ikhwal meninggikan atau membangun dasar-dasar ini, berdoanya adalah masih diterima. Innaka antas sami'ul alim. Dan asma Allah yang disebutkan berikutnya adalah as-sami'ul al-alim, yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi ada kaitan antara membangun pondasi dan kemudian meminta kepada Allah Ta'ala tentang sesuatu yang didengar dan diketahui. Gitu. Nah, ini kita simpan dulu sebagai sebuah khazanah gitu ya. Ketika kita mau membangun pondasi Baitullah di dalam diri, maka doa atau
karakter yang terucap dari kita adalah juga masih seperti Ibrahim alaihissalam, mohon agar diterima. Gitu. Jadi nggak pede gitu. Itu adalah karakteristik seorang mukmin dan orang yang berserah diri. Walaupun itu seperti seolah-olah mengerjakan perintah Tuhan sekalipun, gitu, sesuatu kebajikan jelas amal baiknya, gitu, tapi khawatir nggak diterima. Gitu. Jadi doanya tetap mohon terima, sesungguhnya engkau maha mendengar. Apa yang didengar? Tentu semua perkataan hati, semua niatan terdengar oleh Allah Ta'ala. Jadi motif seseorang untuk membuat sesuatu itu dia maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak bisa ditipu. Seseorang bisa bilang sama orang lain, ini kan demi ini, demi A, B, C, tapi hatinya berpaling kemana, yang lain tidak tahu, Allah maha tahu. Artinya di sini yang dipertaruhkan sebenarnya keikhlasan dalam membangun fondasi Baitullah. Siap-siap nih yang mau pergi umroh atau haji, itu berkali-kali ini tentang keikhlasan. Kalau ikhlas itu kita ingat bahwa hanya al-mukhlasin yang tidak tersentuh oleh iblis. Iblis itu dia diberi kekuatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Maka dalam ayatnya dikatakan begitu, aku datangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan, dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur artinya sedang tidak di Shirathul Mustaqim, karena Shirathul Mustaqim adalah jalan kebersyukuran. Jadi ketika kita berdoa setiap hari dalam sholat, ihdinas Shirathul Mustaqim, minta supaya dijadikan hambanya yang bersyukur. Bagaimana bisa bersyukur? Lawang kita mengeluh terus kalau kehidupan yang ada. Marah-marah. Mungkin bibir nggak mengeluh, tapi marah sama aja sebenarnya. Dia nggak nerima. Gampang keselan. Itu bukan karakteristik orang yang muslim. Muslim tuh berserah diri. Apa yang dikasih sama Allah, alhamdulillah. Oke, di awal alhamdulillahnya masih kecut gitu ya. Setengah hati. Setidaknya jangan meronta-ronta. Dengan sebuah keyakinan, jika Allah memberikan itu pada kita, dia izinkan itu terjadi, pasti, pasti, dan pasti ada kebaikan di situ. Perkara kita belum paham, sabar menunggu. Tapi ketika itu kejadian, alhamdulillah, tapi kenapa ya gitu? Dan kita introspeksi. Biasanya untuk membongkar sai'ah biasanya. Tahap-tahap awal. Karena yang terjadi kalau orang bersuluk, taubat sama Allah Ta'ala, takholi, dibersihkan. Ego dikelotokin gitu ya. Kemelekatan kita kepada segala sesuatu selain Allah dicabutin pelan-pelan. Nah, Baitullah, sahabat-sahabat, nih setiap hari kita sholat tuh ngadep Baitullah. Ini kita hari ini akan melihat sebenarnya 4 fondasi itu ya. Kenapa bentuknya kotak? Kenapa nggak segi 5, pentagon misalnya, segi 6 kayak sarang lebah? Kenapa nggak bulat? Ya kan? Ada prinsip-prinsip dasar yang maha dahsyat. Kita lihat satu aspek saja dari sini ya. Oke, nah kalau kita lihat struktur dari Ka'bah, tuh semoga ya ke sana diundang oleh Allah Ta'ala. Ada 4 rukun. Jadi kalau kita mulai dari rukun di Hajar Aswad itu rukun Hajar Aswad. Rukun Iraki, rukun Syams, dan rukun Yamani. Jadi 4 pole, 4 titik, 4 rukun. Setiap rukun itu, sahabat-sahabat, indahnya ya, dijaga oleh nabi tertentu. Ada hadisnya dari Ka'ab bin Malik bahwa ada 4 nabi yang masih hidup secara fisik. Memang belum meninggal, sejasad-jasadnya. Hebat ya, jadi berapa ribu tahun nih usianya. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 nabi masih tetap hidup. Dua diantaranya memang diangkat ke langit, ya, yaitu Nabi Isa dan kitab Nabi Idris, itu memang beliau diangkat ke langit gitu. Sama seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Dua diantaranya berkeliaran di antara kita tuh, jalan-jalan, yaitu Nabi Ilyas atau Elia, Elijah, dan Khidir. Nah, kedua nabi yang ada di bumi itu katanya pada bulan Ramadan berkumpul.
di Baitul Maqdis. Kalau enggak, ada di daerah di seputar musim haji, berkumpul di sana di Baitullah. Jadi kalau dengan izin Allah mungkin mereka akan memperkenalkan dirinya, atau kita mungkin keselingsingan tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam, Masya Allah ya. Nah, kita lihat 4 nabi ini menjaga rukun-rukun itu. Hebat. Kenapa dibikin masih hidup? Karena mereka menjaga tiang-tiang agama. Dunia ini tidak akan dibiarkan putar kecuali Allah jaga. Mbak Dia, coba sebentar, sorry. Saya stop dulu. Uh, ya ada apa kameranya kebuka ya, barangkali lagi nggak pakai. Saya lagi stop sini ya recording. Iya. Uh, baik. Ini PowerPoint-nya tampak ya? Saya agak switch tadi. Saya share screen dulu deh mungkin. Hilang ya. Nah ini. Sudah terlihat lagi? Sudah, Teh. Ya. 4 nabi. Nabi Ilyas alaihissalam menjaga rukun Yamani. Ya, nggak apa-apa. Nabi Isa alaihissalam menjaga rukun Syams. Nah, ini ada kaitannya karena nanti Isa al-Masih itu ada riwayat ya Rasulullah SAW memberitakan turun di Damaskus, the second coming, turun di daerah Syams, Syria. Itu kenapa dulu kekhalifahan pindah dari Mekah ke Damaskus. Ada nubuah tentang ini gitu. Sekarang lagi diobrak-abrik tuh tempat itu. Tapi tenang aja kalau Allah ini pada saatnya ya entah kenapa turunnya di situ walau alam. Tapi ada sesuatu tentang Syams, Damaskus gitu di situ. Kemudian rukun Iraki yang menjaga adalah Khidir alaihissalam, rukun Hajar Aswad dijaga oleh Idris, Nabi Idris alaihissalam. Ya, jadi itu ada 4 nabi masih hidup, menjaga 4 tiang dari Ka'bah. Nah, kita lengkapi dari Khazanah Ibnu Arabi di Futuhat Makkiyah. Beliau bicara yang mirip, jadi tentang 4 bangunan ad-din, din, agama kita. Yang ini berkaitan juga dengan 4 pilar tadi di Ka'bah. 4 bangunan wilayah ini adalah secara berurutan ya, al-iman. Jadi ini adalah perjalanan membangun din. Kita beragama atau berdin, dinul Islam, maka urutannya ini adalah suluk sebenarnya. Bangunan al-iman, pilar al-walayah, an-nubuwah, dan ar-risalah. Apa itu? Nah, ini agak kompleks, kita pelan-pelan membahasnya ya. Ini adalah sebuah perjalanan. Karena Mbak Dini minta sih. kita coba lebih dalam gitu ya. Ini sebuah perjalanan seseorang. Dimulai dari beriman. Nah, kita sudah tahu ya, kalau orang sudah beriman berarti sudah melewati tahapan taubat. Suratnya 20 ayat 82. Surat Toha 82. Itu ayat terpampang di tiang-tiang arsy. Di dekat tiang arsy. Semua malaikat pada ngelihat tentang ayat itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah tsumma tada. Dan aku menjadi maha pengampun, kata Allah, kepada yang taubat, yang beriman, beramal soleh, kemudian ditunjuki. Jadi tiap hari malaikat tuh melihat, ini ada kepentingan yang dalam tentang taubat. Karena itu membuka sesuatu. Jadi kalau disebut iman, pasti sebelumnya sudah taubat dulu. Dan taubat, sahabat-sahabat, adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Dulu saya pikir tobat tuh kalau berbuat dosa, ayo tobat gitu ya. Tapi kita berbuat dosa atau tidak harus tobat, kembali adalah maksudnya kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Jadi tobat itu adalah bukan sekedar, bukan istighfar ya. Istighfar dan tobat dua hal yang berbeda. Istighfar adalah minta ampunan, tapi tobat adalah gerak hati kembali pada Allah Ta'ala. Yang dulunya jarang ingat Allah, sekarang mau pakai baju aja milih Allah mana ya, ngobrol aja ngobrol. Masak apa ya Allah, disebut-sebut gitu. Yang dulu kalau ngambil keputusan-keputusan jarang istikharah, sekarang sebentar istikharah dulu, nanya Allah dulu ya. Dulu-dulu tuh kalau ada orang bikin kesel sama kita langsung nyebrot balik sama orang itu gitu ya. Sekarang mikir-mikir dulu ya Allah, Allahnya dipanggil dulu.
Kenapa engkau izinkan ini terjadi ya Allah? Tenang dulu. Itu taubat tuh. Karena dia mengembalikan semua kepada Allah Ta'ala. Jadi hatinya bergerak, berpaling kepada Allah Ta'ala. Dan itu sahabat-sahabat dalam hadis dikatakan, gambarannya, kata Rasulullah SAW ya, insan yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Jadi dia tahu bagaimana menggambarkan. Kalau ada hamba yang tiba-tiba balik lagi ingat sama dia, Ta'ala, taubat, itu gembiranya tuh melebihi seorang musafir yang kehilangan unta dan seluruh perbekalannya di tengah padang pasir. Dia pikir dia lambung mati tuh, udah cari berjam-jam berhari-hari, udah haus. Wah, sudah matilah aku gitu. Kalau kita ya rada kebayang, coba keluar negeri, dompet seisi-isinya hilang, ada paspor, ATM, gimana tegangnya ya. Soalnya imajinasi unta dan padang pasir mungkin belum pernah belum pernah pengalaman. Tapi hilang dompet segala isinya pernah kan? Gimana tegangnya tuh? Udah gitu di luar negeri. Nggak ada teman, handphone nggak jalan. Gimana? Gimana pulang gitu kan? Tegangnya tuh kayak gimana? Terus tiba-tiba perbekalan kita semua ada yang balik. Bu, tasnya ketemu. Semua ada. Happy-nya kayak gimana tuh? Happy sekali kan? Gembira sekali. Rasulullah SAW, Allah tuh kalau ada orang yang kembali kepada dia, gembiranya melebihi orang yang kehilangan apapun itu. Terus dikembalikan. Itu ungkapan cinta yang disematkan di lisan mulia seorang baginda Rasulullah SAW. Gimana Allah cintanya sama kita semua. Kalau kita mau balik kembali kepada dia. Dan sebenarnya nggak ada tempat kecuali kembali sebenarnya. Cuma pilihannya kalau dalam surat Fusilat mau kembali dengan sukacita, happy-happy, rela, atau terpaksa. Bagaimanapun sahabat-sahabat, hidup adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini ada arahnya, ada orientasinya. Nggak asal mau kemana, ada orientasinya kemana. Balik sama Allah Ta'ala. Fakta bahwa kemudian raga kita ada masa tertentu, ya kan? Kita kemudian masuk ke alam barzah. Barzah itu udah alam malakut. Alam lebih dekat menuju Allah Ta'ala. Sudah siap belum? Pertanyaannya. Kau nanti malam meninggal, ya, jiwanya diangkat sama Allah kalau tidur, tapi nggak dibalikin lagi. Siap nggak berjalan ke alam barzah? Itu yang disebut zikrul maut. Itu yang kata Rasulullah cuma ada dua hal. Ya, hati itu berkarat karena dunia tuh cenderung membasahi kita. Berkarat. Kalau karat tuh kurang powernya, bahkan buram, tidak bisa melihat petunjuk. Al-Quran dan zikrul maut lah yang bisa menghilangkan karat itu. Nah, jadi seorang yang bertobat tuh nanti akan diberi iman, yaitu cahaya. Jadi ini sebuah perjalanan dari al-iman. Kenapa perlu cahaya? Karena dia untuk mengidentifikasi amal soleh. Amal soleh itu kalau udah teridentifikasi, dia sudah masuk dalam namanya sirkulasi al-walayah. Semua orang punya walayahnya masing-masing. Itu. Al-walayah itu yang berkaitan dengan waliullah. Nah, setiap orang tuh sebenarnya harus jadi waliullah. Oh, kok wali? Iya, kata Imam At-Tirmizi ada dua macam waliullah, yang umum dan yang khusus. Setiap orang harus jadi waliullah yang umum. Tapi yang khusus kayak Wali Songo itu mah udah born with it, nggak bisa. If you're not born to be waliullah, yang khusus maksudnya ya nggak akan. Itu bukan sesuatu yang bisa dikejar. Tetapi waliullah yang umum itu patut. Karena kenapa disebut seseorang waliullah yang amah atau umum? Artinya dia masuk ke dalam perwalian atau perlindungan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu ya, kita tuh punya daya yang besar. Kalau iman itu bisa benar dipakai ya. Kalau kata Nabi Isa gini, kalau seseorang punya iman yang berbentuk cahaya ya, walaupun sebesar biji sawi, imannya nggak banyak, sebesar biji sawi. Dengan iman itu, dia bisa memindahkan sebuah pohon dari gunung ke laut, katanya gitu.
powerful untuk mengubah dunia. Kalau sekedar mindahin pohon dari gunung ke laut bisa, apalagi cuma sekedar sel kanker di dalam kutil atau apa gitu ya di tubuh dipindahin bisa. Tapi kan harus dengan pengetahuan, nggak kemudian sempangan mindah asal mindah-mindah sesuatu ya kan. Artinya kita punya potensi untuk mengubah dunia kita dengan mengubah hati. Zaman Nabi Sulaiman dulu ada orang mukmin bisa mengindahkan tahtanya Ratu Bilqis yang ribuan kilometer dalam sekejap mata. Itu kekuatan iman. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan sekedar aduh dari mana nih duitnya ya? Kurang 8 juta, kurang 16 juta. I mean, kalau logikanya ya, uang itu kan sama-sama materi dunia. Kalau pohon tuh bisa dipindahin ke lautan, apa susahnya buat Allah mindahin sekedar kertas-kertas biliar itu masuk ke rekening? Secara logika begitu ya. Jadi kalau misalkan kita bentuk hal yang sama dalam hidup, kok susah-susah lagi gitu-gitu lagi, yang dipertanyakan mungkin imannya redup tuh. Jadi nggak powerful kita. Terus kita dibiarkan menjadi mencari solusi ya horizontal aja gitu. Gali lubang, tutup lubang, capek seumur hidup cuma begitu. Nggak pernah mengandalkan kekuatan ilahiyah yang Allah bilang dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa, Allah akan berikan apa namanya kemudahan gitu, akan memberi rezeki yang tak terduga gitu. Tapi kan apa kita sudah membuktikan itu gitu? Bahwa dengan kekuatan iman we can do a lot of miracles gitu. Dan kita tinggal bersaksi tentang itu. Rasanya mungkin masih ragu gitu tentang itu sehingga orang lebih lebih percaya dengan apa yang bisa dihitung dibanding hal yang gaib, yang di tangan Allah kan gaib nggak kelihatan. Lebih settle hatinya kalau udah ada perjanjian hitam di atas putih misalkan atau kontrak tetap kayaknya menenangkan. Tapi kalau nggak ada itu serabutan kayaknya gitu kan seolah-olah Allah tidak akan memberi rezeki. Nah, itu kan ilusi dunia harus digobrak tuh. Harus hilang. Nah, jadi ini suatu tahapan perjalanan. Nah, nanti Ka'bah untuk membangun Baitullah dalam diri itu harus dimulai dengan taubat. Taubat yang benar kemudian pasti akan membuahkan iman. Iman itu cahaya, dia akan mengidentifikasi amal-amal soleh yang mana. Dia nggak akan serampangan nerima proyek kalau orang beriman tuh. Dia akan jujur yang mana, nggak akan sekedar ngambil sesuatu karena duit. Karena dia kan mempertimbangkan perasaan Allah Ta'ala dan hati nuraninya. Walaupun gajinya 5 kali lebih besar, tapi dia kalau hati nurani berkata, tapi nggak cocok gitu ya, natur pekerjaannya, atau dia mungkin lihat, kok tempatnya kayak begini, dia nggak akan nerima. Hanya dengan menggadaikan imannya untuk, oh tapi kan gajinya udahlah, tutup mata aja, lihat gajinya aja gitu. Nggak akan tahan lama itu. Setahun, 2 tahun, merana jiwanya. Kalau jalan tuh dia berjinjit gitu. Pasti capek. Dan banyak orang yang kemudian mengkhianati hati nuraninya sekedar hanya ingin tampak keren di hadapan manusia atau takut dipandang tidak sukses gitu, di hadapan teman-temannya, apalagi sebentar lagi mau reuni, malu kan, pengennya dipandang sukses ya kan, semua datang dengan mobil keren, punya posisi bagus ya? Baju mungkin juga branded, dia mau hidup kayak gitu, selalu dikekang, terpenjara oleh apa kata orang. Selamanya dia tidak akan pernah bebas karena orang akan selalu bilang sesuatu. Lidah tuh tak bertulang. Tidak mungkin kita akan selalu menyenangkan orang. Dan kalaupun bisa menyenangkan orang, and so what? Kita tidak dilahirkan untuk menyenangkan orang. Hati kita, nurani kita mengatakan kita mau mencari Allah Ta'ala. Dan ujung-ujungnya, kalau kita dihadapkan dengan kematian, terus mau apa? Apa nggak panik semua itu?
Nah, jadi sebenarnya kematian ya, zikrul maut itu menjadi sebuah apa ya, safety buat kita untuk bukan berarti mengingat maut itu kemudian jadi loyo atau lemes, tapi kemudian kita jadi refleksi gitu, udah bener nggak saya orientasi hidup ini? Pembagian waktu saya tuh udah bener belum prioritasnya? Ya, jangan-jangan kita belum mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, jadi 4 pilar itu berkaitan dengan al-iman, walayah. Nah, nanti kalau walayah itu artinya udah masuk ke misi hidup. Wilayah hidupnya apa? Karena udah mengidentifikasi amal-amal soleh. Yang disebut kalau dharma gitu, dharma diri masing-masing. Itu adalah walayah. Karena setiap orang ada spesialisasinya sendiri. Makanya dalam pandangan agama nggak ada orang KW2. Semua sama, equal. Seperti piece of puzzle harus rata. Karena setiap orang punya spesifikasinya masing-masing yang orang lain tidak punya. Walaupun katakanlah satu area, tapi khas yang spesifik pasti berbeda. Sahabat-sahabat, kita harus menemukan urusan yang spesifik itu. Yang itu akan masuk ke dalam wilayah perlindungan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita, ya, itu yang bikin kita tegap gitu loh kalau dalam kehidupan tuh. Karena udah megang hal yang gue banget gitu. Sebelum itu, maka dia akan nyari-nyari. Mana nggak pede, kayak kayak ada yang kurang, kayak merasa hidup nih, kok aku gagal ya. Nah itu karena belum ketemu tuh pegangannya. Kalau udah ketemu pegangannya, this is me, this is what I do, sampai till the end of time, nggak ada yang namanya pensiun kalau menemukan dharma diri, itu kita menemukan wilayah dirinya. Kita sudah mengerjakan tugasnya. Dan dia diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala agar tidak mengerjakan hal-hal yang tidak hak buat dirinya. Itu disebut dengan walayah. Nah, jadi kalau orang sudah makin fokus kehidupannya, nanti itu udah kalau ada iman, amal soleh, itu resep takwa. Kata Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'alimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Makanya tahapan berikutnya an-nubuwah. Ya. An-nubuwah itu kan an-naba berita-berita. Karena apa? Dia diajari oleh Allah Ta'ala. Jadi ada ilmu-ilmu yang khusus dipelajari karena dia berserah diri, karena dia mendedikasikan kehidupannya dan jujur, ya, mengikuti hati nuraninya, maka dia diberikan ilmu-ilmu tertentu. Kata Rasulullah, ulama dari kalangan umatku bagaikan nabi-nabi Bani Israel, gitu. Jadi itu pun sudah mengisyaratkan bahwa ada alasan kenapa kisah-kisah nabi tertentu dimuat di dalam Al-Quran. Walaupun 25 nabi yang disebut, tapi itulah representasi dari suluk secara keseluruhan. Karena jumlah nabi, Rasul 313, jumlahnya yang nabi ada riwayat mengatakan 124.000, ada yang bilang 144.000, jadi banyak ya nabi-nabi itu. Nah, jadi pada akhirnya orang akan diajari tentang sesuatu, ilmu-ilmu yang Allah ajarkan secara spesifik. Itu tentang an-nubuwah. Kalau sudah punya ilmu, dia bisa tabligh. Maka itulah risalah. Golongan ini yang sudah punya diberi ilmu khusus itu disebut as-sidiqin. Kalau sahabat-sahabat lihat surat An-Nisa ayat 69, as-sidiqin ini adalah salah satu dari 4 golongan yang Allah katakan diberi nikmat. An'amta alaihim, itu yang kita minta sebenarnya. Itu deskripsi dari syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu orang yang diberi nikmat? Buka surat An-Nisa ayat 69. 4 golongan. Nabi-nabi, asy-syidiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Kalau nabi-nabi sudah ditutup dengan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Tapi setiap kita punya potensi jadi asy-syidiqin. Gitu. Jadi orang yang ini berkaitan dengan membawa ilmu, ya. Membawa, karena itulah kalau dia punya spesifikasinya, punya keutamaannya, dia menjadi busyron manusia itu. Itu yang dimaksud harus jadi rahmatan lil alamin. Karena orang bisa memberitakan tentang ilmu Allah tertentu.
Kenapa? Sudah terbangun dalam dirinya agama itu dari 4 pilar. Tuh kenapa masih tawaf? Mengitari 4 pilar itu. Ya, tawaf berkali-kali. Sama mirip dengan sa'i. Sa'i itu mirip gerak tawaf. Bolak-balik, bolak-balik. Jadi setiap kita tuh sebenarnya pembawa kabar dari Allah Ta'ala yang spesifik. Kita lahir dengan sebuah orientasi tertentu. Bukan kebetulan kenapa orang tuanya yang itu. Kenapa ada yang kembar lahir. Kenapa ada yang punya adik ini, ada kejadian ini dan itu. Itu semua ditentukan dari Lauh Mahfuz. Dipertegas lagi di 120 hari. Tentukan 4 hal. Usianya kapan, ya kan? Rezekinya berapa. Untuk mendukung usia itu. Dan untuk mendukung ini kemisian. Bahwa kita tuh harus jadi khalifah fil ard, representasi dari Allah Ta'ala. Ngerjain apa memangnya? Untuk jadi rahmatan lil alamin. Kan nggak bisa ngarang-ngarang. Harus minta petunjuk Allah Ta'ala. Kita ini lahir ya, manualnya tuh apa sih? Harus ngapain? Nah itu harus ditanyakan. Setiap saat. Karena kalau cuma bertanya sebulan sekali ya nggak akan banyak signifikan ya. Tapi kalau Allah menangkap nih orang mencari, buminya diputarkan secara ajaib. Nah kalau kata Nabi Ayub, burung itu setiap orang tuh punya orang apa caranya masing-masing, punya punya pekerjaannya masing-masing yang spesifik. Seekor burung spesifiknya terbang, ya kan? Kalau burung berenang, ya mungkin dia bisa kelepek-kelepek, tapi tidak akan secanggih ikan. Ikan mungkin sesekali terbang, ada tuh trout, ikan bisa terbang, wah, tapi nggak akan sehebat burung terbangnya. Seekor kuda pacu, ya kan? Pengen bersanding dengan keledai, si keledai minder, aku cuma bawa-bawa barang. Cuma aku jadi kuda pacu. Oh, latihan gitu, kayak kuda pacu. Mungkin bisa dilatih ya, muscle, tapi kan beda begitu disuruh racing, kalah tetap sama kuda pacu. Nah, kuda pacu udah potongannya aja udah beda gitu. Nah, potongan tubuh, rezeki itu kita udah mencerminkan sesuatu tuh tentang siapa diri kita. Kalau mobil tuh kira-kira ya kalau bannya off-road apa, wah ini pasti untuk mobil aja ada peruntukannya sendiri-sendiri kok. Kelihatan dari casingnya gitu. Oh ini untuk yang cocok dipakai di mana gitu. Kita udah setua ini sahabat-sahabat, udah bisa mengidentifikasi sebenarnya. Secara akal saja. Oh, apa yang dimudahkan untukku, apa yang dibukakan, apa yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, mulai harus berkontemplasi dan bekerja di situ dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu itu jadi amal solehnya. Gitu. Ya, jadi itu tentang pilar ar-risalah. Artinya setiap orang menjadi busron, membawa kabar gembira yang menceritakan tentang satu aspek tentang Allah Ta'ala. Makin banyak orang yang berserah diri kemudian menjadi khalifatullah dalam arti dia Baitullahnya sudah terbangun. Itu yang maksudnya. Kenapa bicara tentang Baitullah hari ini? Orang nggak mungkin jadi khalifah fil ard kecuali Baitullahnya terbangun. Karena menjadi khalifah itu harus jadi God's representative. Representatif itu harus ada SK dari kantor pusat. Bahwa ini mana SK-nya? Harus turun tajalli Allah gitu di kolbnya. Baru dia jadi wakil Allah Ta'ala. Itu. Jadi sebenarnya ini proses untuk meleburkan diri dalam kehendaknya gitu. Itu kenapa syahadat pun dimulai dari asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan untuk mengenal ilah mesti mengenal la ilah. Tuhan-Tuhan palsu. Itulah perjalanan kita. Kita mesti mendera kebingungan di awal untuk kemudian mengenal cahaya. Ya, kita mengenal kegelapan di awal waktu untuk kemudian Allah bukakan apa yang lebih baik dari sekedar itu. Itu perjalanan la ilaha illallah illallah. Akhirnya Siratul Mustaqim orang itu memang berbeda-beda karena misi orang tidak sama. Amanahnya juga beda-beda.
Nah, yang dimaksud membangun agama itu kita menegakkan amanah itu secara khusus. Jadi mencari pekerjaan yang Allah perintahkan. Dan pasti itu dimudahkan. Suluk itu kan di surat An-Nahl, fasluki subula gitu. Masuki jalan yang dimudahkan. Mudah tuh ya belum tentu mudah tuh gini. Fa inna ma'al usri yusra, jadi setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi untuk meraih kemudahan harus menempuh kesulitannya tertentu. Contoh. Di awal-awal saya nerjemahin buku-buku berbahasa kuno dari 800, bahasa Inggrisnya agak berbeda dengan populer gitu ya. Wah, lambat tuh speednya. Ngeheng, kadang-kadang sakit leher. Susah di awal waktu. Tapi karena itu sesuatu yang dimudahkan dalam arti nanti lama-lama kemudahan itu apa ya? Jadi harus digali dulu gitu, sahabat-sahabat. Baru keluar mata airnya, ada kemudahannya. Jadi mudah itu belum tentu dari awal udah wah dimudahkan. Jadi kadang orang udah putus asa duluan. Katanya dimudahkan tapi kok begini ya sabar dulu. Terus nanti lama-lama hati yang akan mengukur. Walaupun pusing tapi kok hati dikasih semangat terus ya gitu. Dikasih apa namanya happy gitu, antusiasme dalam melakukannya. Nah itu siapa tahu itulah pekerjaan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Nah kalau istiqomah membangun itu, nah itu yang dimaksud dengan Allah ya. Nah, kita tutup pengantar hari ini dengan sebuah kisah dari Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris itu suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang berkata, Hai Idris, sesungguhnya Allah menyiapkan sebuah berita pada engkau. Apa itu, kata Idris? Lalu dijawab, sesungguhnya Allah telah ridha kepada engkau. Wah, kalau ada kayak begini, kekelepakan kita ya, Allah telah ridha pada engkau, maka minta apa gitu. Idris kemudian menjawab, saya minta umur yang sangat panjang. Gitu. Kenapa? Katanya. Karena aku ingin beribadah pada Allah, sebab Allah sudah ridho padaku. Jadi beliau makin bersyukur karena Allah telah ridho padanya, itu luar biasa ya. Jadi orang yang bersyukur tuh nggak mungkin macam-macam begitu bilang Allah udah ridho, mungkin mau apa? Wah, kalau penuh syahwat, hawa nafsu, pasti jawabannya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwat, benar nggak? Kalau tiba-tiba ada nih aku hari ini kata Allah Ta'ala boleh satu hal minta pasti kukabulkan sekarang juga. Apa yang diminta? Jarang kayaknya yang minta aku ingin beribadah padamu. Biasanya ya minta I don't know, minta uang 1 triliun mungkin. Dia anggap itu bisa menjamin kehidupannya gitu ya. Minta jodoh mungkin dianggap and it is okay gitu loh. Setiap orang berjalan dengan apa yang dia cari per saat ini. Tapi kalau kita berkaca kepada seorang Nabi Idris alaihissalam, walaupun yang diminta seolah-olah ekstensi usia yang panjang, ya, tapi dia gunakan itu untuk bersyukur sama Allah Ta'ala. Karena gembiranya seorang Nabi itu ketika Allah ridho padanya. Dan itu makin membuatnya bersyukur pada Allah Ta'ala. Nah, cerminan buat kita. Sudah sejauh mana syukur kita? Syukur tuh diantaranya adalah memandang banyak apa yang Allah berikan. Selalu banyak. Lihat ATM, wah akhir bulan 300.000. Kalau dari nominal mungkin kecil, tapi orang bersyukur akan alhamdulillah masih ada 300.000. Sama masih bisa beli ini, bisa beli kangkung mungkin, tempe ya kan. Ya udah, dia memandang banyak apa yang telah Allah berikan. Itu syukur. Kalau hanya berpikir ya cuma segini, ya udah itu tertutup tuh rezeki berikutnya. Kunci terbuka rezeki 1 jam ke depan, 2 jam ke depan untuk mensyukuri apa yang di saat ini. Yang hari ini, yang saat ini. Diterima gitu ya, disyukuri dan dipandang banyak gitu. Nah, ini yang perlu dilatih.
Kalau memandang banyak tuh alhamdulillah, ya alhamdulillah segini juga udah alhamdulillah. Kalau memandang remeh ya kan, ya cuma segini. Nah, itu nggak enak banget tuh. Coba kita tuh ngasih sama orang ya kan kita senang kalau wah tuh nuhun terima kasih Bu. Kita tuh enak melihatnya. Mereka kasih ya cuma segini. Aduh perasaan kita juga rasanya seperti apa gitu. Jadi sadarilah bahwa yang kita punya itu jauh lebih banyak dibanding sekedar perasaan, pikiran kita yang merasa diri kurang. Bahkan nafas kita dari tataran raga saja ya, nikmatnya tak terhitung. Kok tak terhitung? Bisa kan dihitung mata? Iya, ngomongnya mata. Mata itu kalau di zoom in lagi ada lensa, retina, ya. Di zoom in lagi sel-sel apa yang ada di situ. Coba bikin genetically masalah sel-sel itu. Kan nggak mikir sampai sana ya, bahwa kita tuh untuk bisa nafas begini aja udah utang banyak sama Allah Ta'ala. Nggak pakai ventilator, nggak sesek. Belum yang diaturkan masalah saluran pencernaan, belum saluran kemih, belum saluran sirkulasi darah, belum kulit, belum sistem, wah macam-macam. Untuk mensyukuri raga udah bisa dipakai gini aja tuh nggak cukup, sudah udah nggak mampu lah sebenarnya. Apalagi Allah kasih yang lebih besar dari itu. Kita punya jiwa, punya kapasitas bertobat, bisa iman, bisa punya akal hati. Waduh. Dan nikmat Tuhan manamu gitu, yang mana lagi yang kau dustakan gitu. Nah, jadi kita berpikir tentang itu. Sekali lagi, ingat bahwa siratal mustaqim orang memang beda-beda. Misi orang itu tidak sama, maka dalam suluk nggak boleh hukumnya banding-bandingin sama orang. Biasanya kalau ngebandingin terus kita merasa di atas angin, kita jadi ujub, kita jadi merasa superior, nggak baik juga. Kalau kita emang lagi jatuh, merasa minder, ya, merasa mengeluhkan dirinya, merasa aduh hidupku cuma begini saja. Kalau udah ada kata begitu, perasaan seperti itu, ya sudah, itu tidak bersyukur namanya. Kadang itu tercetus dengan membandingkan sama orang gitu. Makanya jangan banding-bandingin. Biar aja itu hidupnya dia. Wah, dia udah ganti mobil lagi. Ya udah gak apa-apa, alhamdulillah. Kita 20 tahun udah ganti mobilnya, enggak apa-apa. Emang kenapa kok bisa dipakai? Ya toh? Wah, dia udah gitu. Ya enggak apa-apa, yang lain silakan. Enggak perlu panas. Biarkan setiap orang berjalan dengan ritmenya masing-masing. Kita harus pede dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan kita yang mengagungkan takdir kita sendiri, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa bersuka cita dan kemudian memanggil dia, ya Allah terima kasih atas ketetapan ini. Siapa orang lain gak mikirin takdir kita? Pasangan sendiri juga sibuk masing-masing. Nah, so ini kaitannya antara Baitullah, doa Siratul Mustaqim, gitu ya. Kenapa Adam alaihissalam dulu disuruh membangun Baitullah? Ya, kira-kira mari kita kontemplasikan ya, kita refleksi. Kita mau masuk sharing session nih, my favorite session. Ya, biasanya ada bagi-bagi gitu kisah atau pengalaman tentang apapun yang berkaitan dengan suluk. Ya, silakan. Mbak Dina gimana nih? Sudah rada puas diulas sedikit tentang 4 pilar ini? Ini requestnya Mbak Dina. Silakan. Mbak Dini teh yang mau berangkat haji. Oh, iya Mbak Dini ya. Kemarin pertanyaannya, duh balik aja nih Mbak Dini, Mbak Dina. Mbak Dini, mana Mbak Dini ada nggak? Mbak Dini tadi lagi terima bayi katanya. Pasien. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum Teteh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih sambil ada suara tangisan bayi ya. Iya, alhamdulillah, Benar-benar berasa gimana? banget bahwa nafas itu benar-benar nggak bisa kita mensyukuri. Satu Nggak bisa, nafas aja itu, nggak bisa. benar. Benar. Dimajukan sedikit aja lahirnya udah ribut ya semuanya. Harus Iya, siapin ini siapin itu.
Ya. Terima kasih ya Allah. Semoga jadi ada Nabi Idris dan Nabi Isa yang akan berada di sekitar Ka'bah ya Kak ya. Semoga semoga mendampingi dan uh, ya yang sangat ini adalah menyiapkan hati supaya ikhlas tadi ya Teh. Yes, ya Wah, betul, betul. benar-benar itu benar-benar harus diingetin lagi ya Allah ini tadi saya eh dengerin lagi yang kemarin teteh satu ternyata ternyata memang karena Tuhan itu menciptakan selalu menciptakan yang baru ketika kita mendengarkan lagi itu selalu ada hal baru ada hikmah Hmm. baru Ya, yang Masya Allah. Ya, itu benar-benar oh iya ya Allah jadi tahu nggak teh kemarin itu saya dengerin teteh itu sambil ngapain gitu sambil Hmm. saya memasak ayam goreng mentega itu kusyur sambil ya Allah sambil oh ini tadi oh ini aku mesti tanyain lagi ini iya benar-benar eh, satu nikmat yang luar biasa dan malam ini adalah malam purnama full purnama ya, jadi ya, sekali lagi full moon. terima kasih ya Mm-mm. Teteh. Dan Ya, perjalanan perjalanan haji ini kalau saya boleh ceritakan benar-benar itu dari mulai awal Ramadan itu Tuhan lewat kejadian-kejadian yang Tuhan berikan pada anak saya itu seperti benar-benar hmm. memberi saya ruang kefakiran, memberi eh jadi jadi benar-benar apa kajian yang keluar itu seperti seperti menghikmahi apa yang saya alami gitu. Eh, Hmm. kalau kejadiannya seperti itu kira-kira kamu bisa tapi saya yakin ya Allah engkau yang memperjalankan engkau yang mencukupkan engkau yang menjaga semuanya Mm-mm. eh saya nggak mendiskusikan saya nggak itu apapun gitu saya hanya menjalani sambil ya Allah dan itu Robana taqabbal minna innaka anta ini terimalah persembahanku itu aja teh yang Mm-mm. saya ini kan dan benar-benar itu sekali lagi Tuhan tuh kayak menunjukkan nih kalau gue mau gue tuh gampang banget membalikan keadaan tuh semudah itu gitu. Ya, ya, Jadi ketika ya. sampai ke sini, ketika kadang-kadang kita begitu keadaannya sudah ruang kefakirannya agak ditarik itu seakan-akan saya harus mengingatkan diri saya sendiri. Saya harus merecall kembali coba tuh waktu itu kamu di posisi seperti itu Tuhan Tuhan seperti membalikkan keadaan dan itu semua tampak di pasien saya di pasien saya yang saya ceritakan tuh bener-bener eh, seperti kehadirannya dia tunjukkan nih bener-bener Ya, gampang banget kan kalau saya mau balikin keadaan gitu emang nggak percaya ya. nih sama aku gitu. Hmm. Dan itu tidak bisa maksudnya tidak bisa kita lewatkan kita mesti obroli apa ya direview lagi gitu oh iya di kejadian ini tadi apa gitu dan ya emang harus ada sahabat ya ada sahabat yang yang kita bisa oh ya ini tadi saya juga dengerin eh, Hmm. kajian Tata yang mencari air kehidupan oh iya Ya. itu air kehidupan kenapa kenapa ada satu perjalanan jadi perjalanan kayaknya itu 1 tahun terakhir itu sepertinya banyak sekali yang terjadi perubahan itu yang ternyata Hmm. oh belum ada setahun ya tapi rasanya banyak sekali yang terjadi saya baru mengingat-ingat saya baru mendengarkan Jalan Teteh itu sekitar bulan Oktober ya. Tapi rasanya Hmm. so many things gitu yang berubah banyak yang mengubah. Alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah. ya Allah baru Oktober ya saya. Kalau cerita saya, iya ya baru Oktober itu. Dan kemudian Ya. oh iya kenapa saya waktu itu harus memberi eh, rasanya disuruh untuk berbuat kebaikan. Saya ingat bagaimana Nabi Musa menolong anaknya Nabi Su'aib Yes. mencari air Ngambil itu di air. tadi Yes. mengambil Ya. air dan kebaikan itu yang kemudian membuat Musa memasuki
fase berikutnya ya, Ya, berguru pada ya. Nabi Syuaib Fuad gitu ya. alaihissalam. Oh ya Ya, Allah, jadi saya bilang, oh mungkin itu yang Tuhan maksudkan. Jadi dari kebaikan yang kayaknya memang ngapain ya, saya mesti susah-susah waktu itu. Tapi seperti digerakkan aja gitu, dan saya nggak bisa menjelaskan. Ternyata oh berikutnya ternyata saya dipertemukan dengan ini, dipertemukan dengan, ya Allah, bersyukurnya rasanya, rasanya benar-benar nikmat itu tidak hanya pleasure, nikmat itu air mata, nikmat ya. eh, itu Ilmu, nikmat semuanya, pemahaman. ilmu, pemahaman itu yang membuka Jadi itu ya, ngerti gitu ya. mata jadi Jadi ngerti ngerti. ya Allah. Ya, Benar-benar terima kasih ya Teteh. alhamdulillah, Eh, alhamdulillah. iya iya. Itulah. Benar-benar ya. Kita kan sebenarnya semua orang butuh memaknai hidup kita ya. Iya Kenapa iya. aku lagi dikasih penyakit ini? Kalau kalau memaknai jadi sabar menjalaninya. Hmm. Hmm. Itu Iya. yang kata Nabi Khidir sama Musa. Kamu bagaimana mungkin kau bisa sabar sedang kamu belum punya pengetahuan tentang itu. Jadi sabar terkait dengan ilmu. Ilmu ada pemaknaan di situ. Jadi faham. Oh, aku paham kenapa aku dibikin berpisah misalkan. Oh, aku paham kenapa anakku diambil. Oh, aku paham. Kalau paham, enak ya. Kalau anak bayi kan belum paham kenapa disuntik, nangis, nangis aja. Tapi kalau paham, kita kayak COVID kemarin, oh, menyodorkan tangan karena tahu, paham apa manfaatnya, misalkan seperti itu. Oh, sebentar, ada yang chat nih. Tahun ini memang cobaan bertubi-tubi. Saya kemalingan uang dan emas, ludes tak tersisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu mertua kepleset, tidak bisa jalan, butuh perawatan ekstra. Baru minggu kemarin, saudara bapak menuntun pembayaran uang warisan nenek. Waduh, jadi ribut nih ya di keluarga, benar-benar cobaan ekonomi dan fisik dan psikis. Tapi entah kenapa, kalaupun saya tergoncang, tapi seolah-olah ada kekuatan di dalam diri saya untuk menghadapi ini semua. Ada perubahan pada diri saya merasa lebih sabar. Alhamdulillah, insomnia saya nggak kumat, padahal guncangannya cobaan bertubi-tubi. Walaupun sekarang masih meraba-raba apa nih hikmah di balik itu semua. Tapi alhamdulillah saya bisa menerima semua ini dengan ikhlas. Alhamdulillah menerima cobaan ini karena saya sudah mengenal suluk, jadi lebih tegar menghadapi cobaan. Alhamdulillah ya. Mungkin itu berkah Al-Quran. Ya kita kan walaupun satu ayat ya tiap minggu nih kita nih udah 8 tahun tiap minggu ketemuan tuh mesti ayat Al-Quran ya. Walaupun satu gitu ya, tapi niatnya ya Allah tolong ajari. Barangkali berkahnya ada gitu ya. Mau ngaji ngaji lama, alhamdulillah ya itu yang makanya minta kepada Allah tuh minta ilmu yang berkah. Kalau ilmu yang berkah itu ilmu yang menjadi udah ditelan sama jiwa gitu. Kalau ada nah itu tadi cobaan bertubi-tubi, nggak usah bertubi-tubi lah, satu aja cobaan. Kayak kemarin saudara kita ya, mobilnya dipecah orang tuh kacanya, tasnya diambil, isinya wah, wah ATM-nya dijebol orang. Gimana tuh perasaannya? Tapi kok tenang. Nah, itu tuh dari Allah itu. Tapi kok tenang kan kita yang bisa mengukur. Kalau orang melihat dari luar tuh seperti orang melihat Nabi Ibrahim dibakar. Ngeri semua. Kata Allah, api dinginlah. Sahabat-sahabat itu Tuhan yang sama. Allah Ta'ala yang bisa bilang api dinginlah. Dia kuasa bilang sama semua ujian hidup kita, dinginlah sama orang ini. Orang melihatnya, kasihan ya, hidupnya begitu. Tapi buat dia, biasa aja tuh. Memang harus melalui ini, tapi hati. Nah, itu suluk. Itu aspek langit yang Allah ingin ajarkan. Itu kenapa 4 nabi itu, 2 di langit. Itu simbol. Di setiap hal, sahabat-sahabat, ada aspek langitnya. Setiap syariat, setiap perkara, semua ada aspek langitnya. Suluk itu mencari itu. Makanya nggak boleh gerasa gerusu, nggak boleh. Suluk itu selalu tenang. Kalau ada sesuatu, nggak usah reaktif. Tunggu dulu. Ini apa persoalannya? Tanya Allah, ya Allah, kenapa engkau izinkan?
munajat itu mendatangkan kemampuan untuk memahami permasalahan apa adanya. Kadang kita suka suka tidak melihat sesuatu apa adanya karena sudah kalut, aduh nggak bisa bayar, aduh nggak bisa, sibuk aja gitu ya, nggak lihat bahwa ini sebenarnya untuk menumbuhkan pohon yang mana di jiwa gitu. Itu nggak kena. Makanya sahabat saya nih, Kang Yudhistira, beliau buka kajian Hikmah Rabu, itu spesialisasinya tentang pengajian muamalah. Masalah masalah sebagian besar orang lah, utang, piutang, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Dia bilang gini, saya ingat, kadang nyetes katanya. Misalkan kita punya sanak keluarga yang dia butuh banget, tapi berkali-kali dia terjatuh gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Kok enggak berubah-ubah ya hidupnya gitu. Selalu mesti kepepet-kepepet masalah duit. Sometimes, kadang-kadang solusinya bukan dengan membantu dia secara material. Karena itu akan menjadikan dia tergantung sama kita. Kadang-kadang kita mesti tega untuk bilang sorry. Ya kita berdoa dulu sama-sama. Dipatahkan, tapi untuk kembalikan sama Allah Ta'ala gitu. Kadang-kadang seperti itu, tapi ya lihat-lihat kondisinya juga gitu ya. Jadi maksudnya, niat kita bagus itu untuk nolong orang, kadang kontraproduktif gitu. Karena kata Allah, lo aku tuh sedang keringkan dia, kamu basahin lagi. Dikeringkan hatinya dari dunia, dikeringkan hatinya dari ketergantungan kepada selain dia. Dan butuh waktu gitu itu tuh. Nah, jadi ada aspek langit. Kadang kita tuh tenggelam pada masalah duniawi aja. Solusinya tuh nyarinya duniawi lagi, nggak lihat bahwa nggak pernah berhenti sejenak untuk sekedar bertanya sama Allah, kenapa Allah kau izinkan ini terjadi? Hanya itu aja tanya, coba. Dia akan berikan pemahaman. Jadi dia melihat segala sesuatunya, oh beda, garis besar gitu. Oh, paham. Jadi lebih besar, cara nggak cuplak gitu. Kalau cuma ngelihat, aduh sedih gitu ya, hidup cuma untuk gali lubang tutup lubang, nanti kejeblos lagi, horizontal aja mainnya. Kapan dong kita bisa mengenal Allah Ta'ala? Kalau kalau setiap kejadian kehidupan kita nyarinya ke bank lagi, pinjam kiri, kanan, sanak saudara. Allahnya nggak pernah diseru duluan. Boleh ikhtiar sana, kiri, kanan, tapi Allah dulu. Adabnya itu. Gitu. Kalau itu tidak pernah terbangun, rugi kita hidupnya buat apa? Meninggal dalam keadaan tidak bertambah ma'rifatullah. Padahal kita tuh semuanya diciptakan Khanzun Mahfi, aku rindu untuk dikenal, aku cinta untuk dikenal gitu katanya. Jadi ada elemen pengenal, dia ingin dikenal. Nah, kalau selalu kita mengandalkan aktor-aktor horizontal, sumber-sumber yang horizontal selain Allah, makhluknya lagi yang diandalkan, kapan kita bisa bertestimoni bahwa ya alastu bi rabbikum bala syahidna besi gitu kan. Padahal pertanyaan pertama nanti ditanya, man robuka, siapa robmu yang ngurus kamu, yang nutupin duitmu, yang nutupin utangmu. Karena nggak punya pengalaman Rob yang nggak bisa jawab. Siapa Rob ya yang ngasih gaji Om itu, perusahaan itu, the owner, nggak pernah lihat Rob yang ngasih. Dan Allah maha penyabar itu. Seringkali dicuekin sama kita, nggak disebut gitu ya. Sholat pun sekedar tidak membangun sebuah ihsan, saling menatap di hati kita. Gitu. Terus sampai kapan mau hidup kayak gitu? Oke, Mbak Ade. Seperti tulisan di 20 Mei. Mbak Ade tahu aja nih tentang kekeringan. Iya, 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 iya. Baru muncul teh. Ada Pas. baru muncul. Pasti itu ya. Mungkin Apa nanti katanya? Kopi Saya lupa. masukin di grup ya teh. Oh, boleh. Saya nulis apa ya? Pas kejadian itu teh. Oh, gitu. Ya, tentang kekeringan. Ya, memang harus dikeringkan. Makanya tariqotan fil bahar, tariqah itu adalah jalan kering di laut. Makanya Nabi Isa tuh bisa jalan di atas air, itu simbol tuh, tidak tenggelam.
Nabi Nuh disuruhnya bikin bahtera, simbol, bukan berenang kita. Berenang basah semua dan nggak punya stamina untuk nyebrang gitu. Bahtera supaya kering. Bahtera dan jalan kering di laut mirip, dan jalan di atas air mirip. Dua-duanya tidak tenggelam, tidak terbasahi oleh lautan. Be of the world but not of the world. Jadi in the world, kita di dunia silahkan berkecimpung di segala hal, tapi jangan sampai lautan dunia masuk hati. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Mainkan dengan jagoan, dengan memanage dengan baik, ya berprestasi seorang mukmin itu. Tapi nggak masuk di hati, hati hanya untuk Allah. Itu namanya sebutnya Baitullah, rumah Allah, ya kan? Apa harus ada esensi ya, fondasi yang lebih esensi di situ. Jadi jangan sampai renungannya kalah sama anak saya si Elia waktu dia sebut kenapa Baitullah itu dia sebut House of God kan. Kenapa rumahnya Allah kecil? Dia bandingkan dengan rumahnya Will Smith yang punya ada kolam renang, dan lapangan tenis. Rumahnya selebriti kan lebih gede dari sebenarnya. Bayangan dia anak 10 tahun tentang rumah Allah itu wow gitu dong. Kenapa cuma sepetak gitu? Kan jadi merenung tuh kita. Iya ya, kenapa? Kenapa simbolnya Ka'bah cuma segitu? Tapi disebut Baitullah. Kan Allah nggak ada di situ, jadi masuk, halo, Allah di mana? Allah. Tapi kok disebut Baitullah? Nah, itu pasti merenung tuh. Apa disebut Baitullah? Oke, chat lain. Setiap tahun saya selalu terharu melihat iring-iringan yang berangkat haji. Selalu cemburu, kapan saya bisa berangkat? Walaupun sudah ambil porsi haji sejak tahun 2016, berangkatnya masih lama, belasan tahun lagi. Tapi kemarin saya ikut melihat keberangkatan haji, kebetulan dekat kantor, ikut dadah-dadah. Bedanya, karena saya sudah bisa sabar sambil berdoa, ya Allah, saya ingin sekali dipanggil, saya yakin Engkau selalu punya cara rencana yang paling tepat. Kapan saya bisa mendapat undangan itu? Ya, tentu saja insya Allah, amin ya. Tanpa harus memaksa Allah ingin secepatnya. Kita kan suka begitu. Telat, lebih cepat-cepat itu kan pandangan kita. Insya Allah. Pokoknya kalau ada niat udah dihitung sebagai sebuah amal, insya Allah ya. Ini, oh ya, ya tentang kekeringan. Ya nanti boleh sahabat-sahabat baca di WhatsApp grup Pak Ade share tulisan saya tahun 2022 ya, 20 Mei, Alhamdulillah. Jadi begitu tentang 4 tiang kaitannya dengan perjalanan manusia dari menempuh al-iman harus menjadi bashar ya. Ini term-term ini sahabat-sahabat and syariat Islam. Every single details itu ada kandungan khazanah langit yang tinggi gitu di balik semua hal. Kenapa mesti muter-muter di situ? Kenapa putarannya counter clockwise coba? Berlawanan dengan arah jarum jam ya kan? Kenapa nggak searah jarum jam? Nah, itu pun ada, itu masalah arah. Nanti ilmu fisika aja bisa menerangkan kaidah tangan kanan tuh. Kalau dia begini, jadi yang naik ke atas. Jadi putaran ke kiri itu membawa orang naik ke atas. Somehow. Walau alam. Ada lagi mungkin sebelum kita akhiri? Ada yang mau berbagi? Boleh langsung di unmute. It's a sharing session ya. Silakan. Teh, mungkin ada bagi sedikit kenapa itu yang muncul ya, Teh. Boleh, Sis. Kebetulan waktu beberapa minggu lalu ada sahabat yang meninggal, teman kecil. Beberapa teman tuh yang diungkit tuh masalah karena sakit sudah bertahun ya. Sampai dipanggil. Nah, yang diingat tuh bukan kebaikan tapi aib-aib gitulah Teh ya. Atau kan Teh ada masukin minggu lalu yang istrinya pas siapa yang meninggal sih Teh, bahwa kematian itu harusnya itu peringatan buat kita kan. Waktu kita juga kita nggak tahu kapan. Dapat jawaban di situ. Ada kasih tuh, ada share ke teman-teman yang membicarakan itu. Nah, setelah itu membicarakan lagi teman yang tadinya gimana-gimana jatuh, istilahnya sampai habis. Ya dikeringkan itu gitu.
Dia bilang, Ya. kok gini ya, kita nih ini satu ingetan. Pas itu kejadian tanggal 20, muncul tulisan itu di FB-nya, ada balik lagi ya. Dia bilang, waduh, Allah kasih jawaban. Dikasih lagi ke mereka. Ini tuh peringatan juga buat kita gitu. Harusnya kita bersyukur Allah kasih ujian-ujian ini di saat masih memberikan ujian lah, di saat kita masih punya waktu untuk bertobat istilahnya gitu. Maka tadi Teteh ada yang membahas kehilangan segala macam. Ini ada ingat lagi. Benar kata Teteh, Allah tuh kasih jawaban dari mana aja. Itu yang ada yang mau share Teh. Ya. Terima kasih untuk tulisan-tulisannya yang selalu mendapat jawaban. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, cara Allah mengorkestrasikan kehidupan gitu ya. Jadi sahabat-sahabat, kita harus yakin ya, tidak ada satupun yang mewujud jadi takdir tanpa itu udah dituliskan sebelumnya di Lauh Mahfuz. Segala kemungkinan takdir udah ada. Nanti yang ngambil tinggal ambil kemana, nanti yang lain terhapus gitu. Jadi tapi kemungkinan kita hanya bisa berpindah dari satu takdir ke takdir lain. Jadi kita nggak bisa nulis-nulisin sendiri takdir, nggak bisa. It's already written. Kita cuma milih di mana. Kenapa begitu? Dia maha mengatur. Di setiap apapun itu nanti banyak irisan-irisan yang intinya karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, ini hebatnya Allah Ta'ala. Dia hanya ingin memberikan karunia-Nya kepada semua manusia. Itu tadi 99 rahmat, gimana caranya biar nyampe? Kapan nih orang taubatnya ya? Kok yang dilihat dicari duit terus gitu. Kapan ya dia minta sama aku ya? Kok tiap-tiap aku kasih kesulitan yang ditanya selain aku terus gitu. Ditunggu gitu. Padahal dia yang paling dekat dibanding yang lain. Yang lain masih nelfon dulu, WhatsApp dulu. Aku lebih dekat dari urat nadi, kok nggak nanya aku? Kan kita kurang yakin sebenarnya sama Allah Ta'ala. Kalau boleh jujur ya, kurang yakin. Karena masih gaib, ilmunya masih kurang. Begitu orang yakin dengan ada keimanan, walaupun sebiji sawi tadi kata Nabi Isa. Wow, full. Berubah tuh hidupnya. Dia meraih rezeki dengan cara dignity, dengan cara yang karena melewati Tuhan. Dengan bersama-sama Allah Ta'ala. Nggak usah ngemis-ngemis sama orang. Belum kita punya Tuhan. Hebat nggak orang itu? Dan hebat berubah. Dan Allah melihat kalau orang itu benar-benar menghadapkan, itu ini ya, tabiatnya Allah Ta'ala. Nggak mungkin. Kalau orang bilang, ya Allah tolong aku, dia nyender sama Allah, nggak mungkin dilepas itu. Makin dia nyender, makin Allah pegang. Nah, makin kita dipegang oleh Allah, wah hidup kita kelihatannya aja, walaupun hampir, tapi selalu terjaga, selalu terpenuhi. Saya bisa menyaksikan itu pada seseorang yang, wah sejak kecil, dia berserah dirinya luar biasa ya. Terus hebat aja tuh hidupnya. Nggak kurang apapun, bahkan lebih. Bahkan lebih. Secara hitung-hitungan tuh gajinya nggak mungkin beli rumah, punya rumah 2. Mobil banyak, supir tinggal ada. Hebat. Yang hebat Allah. Jadi saya belajar itu juga ketika menerjemahkan Alexander the Great ya. Orang bilang Alexander orang yang penakluk dunia, usia segitu udah hebat. Tapi kalau lihat, nanti semoga tahun depan rilis nih bukunya, 700 halaman. Dia itu orang yang dikit-dikit berdoa sama Allah. Mau perang nih, ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Ya, kata saya sih. Nah, dia mengerjakannya Allah, Allah. Setiap orang punya kekuatan itu kekuatan iman yang bisa memindahkan. Kata Nabi Isa ya, itu bisa. Orang beriman tuh kalau cuma mindahin, maksudnya apa? Bukan berarti kita jadi demonstratif, hidup kita jadi ajaib-ajaib. Masalah keseharian sajalah, nggak usah jauh-jauh. Sesuatu yang kita khawatirkan sehari-hari, rumah tangga, anak, ya kan, berubah kok dengan iman. Iman nanti iman tidak satu. Mesti kita ditunjukkan kepada amal soleh yang mana harus ngerjain yang mana.
amal soleh itu ada dua aja, ke dalam dan keluar. Amal soleh ke dalam itu sabar, syukur. Amal soleh keluar nggak akan pernah tertunjukkan kecuali amal soleh ke dalamnya udah terbangun. Kalau udah syukur, sabar, lama-lama kelihatan, terbuka dunianya, otomatis. Ya, itu caranya terus jalani. Nanti lama-kelamaan, jadi cara kita mengubah dunia, ubah di dalam diri, itu ayat Al-Quran. Barang siapa yang tidak mengubah sesuatu, ya anfusihum, dalam anfusnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, gitu katanya. Kecuali dia mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Jadikan Al-Quran sebagai panduan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan konflik rumah tangga dengan memediasi ini itu, boleh, tapi itu bukan yang utama. Allah dulu, nanti ajaib semua akan bergerak dengan sendirinya. Dan kita akan tanda takwa, kata Ibnu Arabi. Orang tuh belum takwa sebenarnya kalau belum pernah mencicipi mendapat rezeki tak terduga. Rezeki itu nggak duit aja ya. Tiba-tiba ada solusi. Tak terduga. Nggak kebayang dari mana nih. Tiba-tiba. Nah kayak gitu. Kok bisa ya? Kenapa? Karena Allah tuh senang kasih kita surprise. Romantis. Jadi karena dia ingin memperkenalkan dirinya sang gaib gitu. Inilah mumpung masih hidup ya, mumpung masih ada. Rugi kalau kita ke sana terus belum pernah punya mencicipi pengalaman pernah ditolong Allah langsung, nggak lewat orang, nggak lewat ini, Allah. Nah itu makin kuat. Kalau orang kuat keyakinan sama Allah Ta'ala, dia makin berdignity gitu loh. Dignity itu apa sih bahasa Indonesianya? Berwibawa dalam menghadapi apapun terjangan kehidupan. Jangan katakan masalahku besar, tapi katakan pada masalah itu aku punya Allah yang lebih besar, yang lebih kuasa. Itu katanya Allahu Akbar setiap hari. Begitu dihadapkan dengan permasalahan, yang akbar masalahnya katanya. Nah, jadi itu ujian keimanan. Atau belum, terbukti dengan sengeper apa menghadapi suatu permasalahan kehidupan. Kalau tenang, berarti sandarannya Allah. Yang bikin kita kelepar-kelepar tuh karena nyandar kepada selain Allah, nggak bisa diandelin memang gitu, dan akan menghadapi neraka terus gitu, nauzubillah. Jadi ayo berubah, taubat semua, balikin semua sama Allah, balik semua menyandarkan kepada Allah. Jangan biarkan ada satupun yang menguasai diri kita kecuali Allah Ta'ala. Balikan lagi, memurnikan tauhid. Ya itu kira-kira tentang sekelumit 4 pilar Baitullah ya, berkaitan dengan Adam alaihissalam yang membangun Baitullah ini. Ya, ini request Mbak Dini, semoga bisa bermanfaat buat kita, membuat kita semakin kokoh menjalani takdirnya, semakin bersyukur kepada apapun yang ada. Syukur itu ingat melihat semuanya banyak, ya, berlimpah, dan memang berlimpah, sangat berlimpah kehidupan kita sahabat-sahabat. Jadi jangan hilangkan keceriaan kehidupan dengan kemurah durjaan karena kebodohan kita dalam melihat segala sesuatu seolah-olah kurang. Kita sungguh dalam sebuah keberlimpahan. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan kehidupan dan aktivitas. Selamat malam di Bandung. Selamat sore di Eropa. Silahkan. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Jazakillahu khairan katsiran. Amin.